Ya, Baik, Kak. untuk materi Ya. selanjutnya kita akan membahas literasi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi literasi bahasa Indonesia ini materinya tidak jauh berbeda seperti yang kalian dapatkan di sekolah masing-masing ya. Jadi hampir sama cakupan materinya karena ada beberapa dari kalian yang sudah pernah ikut di gelombang satu dan gelombang 2. Harusnya untuk materi secara umumnya sudah kalian ketahui ya. Jadi untuk malam hari ini kita fokus untuk pembahasan soal ya. Kalau di pertemuan di gelombang satu dan gelombang 2 kan harusnya sudah kalian dapat tentang apa sih teori-teori yang sering muncul, materi apa saja yang sering muncul, soal-soal apa saja yang nantinya sering muncul, itu kemarin sudah pernah kita bahas. Untuk malam ini kita fokus untuk pembahasan soalnya ya. Langsung ke pembahasan soal. Ya, suara saya terdengar? Screen saya sudah muncul apa belum? Sudah, Kak. Sudah, Sudah, Kak. sudah, Kak. Sudah. Sudah. Ya, langsung saja kita mulai ya. Ini ada soal yang pertama. Siap. Kalau kemarin kalian mengikuti pretest, harusnya kalian akan ketemu beberapa soal yang nanti malam ini kita bahas. Ya. Di beberapa soal yang akan kita bahas ini harusnya sudah kalian kerjakan kemarin ketika pretest ya. Ya, langsung saja kita mulai. Yang soal nomor satu, makna kata yang bercetak miring. Ini ya, signifikan. Ya, untuk soal yang seperti ini, kalian harus perbanyak perbendaharaan kata. Kemudian kalian juga harus banyak mengetahui kosakata dari kata serapan. Ya, apa itu kata serapan? Kata sarapan. Apa itu kata serapan? Kata yang diambil Kata dari yang bahasa asing. berasal Yang dari diambil dari bahasa asing. dari Bahasa Nah, asing Ya, bahasa atau kata yang diambil daerah. dari bahasa asing. bahasa dan asing. dan Dan apa ya? Dan dan diserap ke bahasa Indonesia. daerah. Jadi tidak hanya bahasa asing ya, Dan tapi di bahasa daerah dan juga. diserap Ya, ke jadi bahasa kalian Indonesia. harus banyak referensi kata serapan karena beberapa kata serapan pasti akan muncul di literasi bahasa Indonesia ataupun akan kalian jumpai di materi verbal. Kalian tadi sore kan sudah ketemu materi verbal kan? Nah, itu pun kalian harus banyak kosakata kata serapannya ya. Kata serapan juga salah satu materi wajib ketika kalian besok TKA. Kalian kan nanti setelah Lebaran ada TKA ya. Salah satu Ya. kisi wajibnya itu tentang kata serapan ya. Jadi kalian kata serapan itu atau istilah dalam bidang-bidang tertentu itu kalian harus banyak tahunya. Banyak tahunya gimana ya? Harus sering membaca ya. Ya, kembali ke soal nomor satu, kata signifikan. Dalam konteks soal nomor satu, bermakna apa itu signifikan? Tinggi. 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 Ya, Tinggi. signifikan itu Tinggi. bisa bermakna macam-macam ya. Bisa Ya. dalam konteks tertentu, satu kata bisa bermakna macam-macam. Contohnya misalnya kata kata peluk. Nah, atau memeluk ya. Kata memeluk kalau dalam konteks misalnya agama itu akan berbeda dengan kata memeluk ketika dalam konteks misalnya ayah dan anak misalnya itu. Jadi konteks satu kata itu bisa mempunyai makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Seperti soal nomor satu ini. Nah, signifikan itu bisa bermakna macam-macam bergantung konteks kalimatnya. Jadi, Oke. ketika kalian akan mengartikan sebuah kata, kalian juga harus melihat konteks dari kalimatnya, gitu ya. Ya. Kalian cermati di Ya. kalimat nomor satu ini. Kira-kira kalau dalam konteks kalimat nomor satu ini, maknanya apa? Yang paling sesuai. Maju. Tinggi. 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 Tinggi.
Tinggi. Tinggi. Ya, tinggi. Oke, just kidding, tinggi. Tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi. Tinggi. Berarti. Tadi jawabannya apa? Tinggi. Tinggi, tinggi. Tinggi. Berarti. Tinggi. Tinggi. Antara ABCD kah? Hebat. Ya, yang paling tepat apa? Yang paling tepat Tinggi. Hebat. Tinggi. berarti. Ya, Ya. jadi kalau dalam konteks Wah. ini Ya. signifikan itu bermakna berarti, ya. Jadi signifikan juga tinggi juga bisa, maju bisa, hebat juga. Tapi kalau dalam konteks kalimat ini akan lebih cocok bermakna berarti. Berarti. Lebih pastinya ketika kalian bingung dengan suatu istilah, suatu kata serapan, kalian cek di kamus. Ada yang punya kamus? Ada. Enggak. Kamu Ada. Indonesia? Punya. Ya. Kalian bisa cek di kamus, Kamus. signifikan. Nah, nanti kalau di kamus makna kedua dari signifikan itu berarti. Berarti. Itu ya. Jadi acuan utamanya tentang makna kata itu dari KBBI. Kemudian yang harus kalian cermati juga ketika ketemu soal dengan kata serapan atau istilah-istilah dalam bidang tertentu, soalnya selain berkaitan dengan makna akan berkaitan dengan penulisannya, ya. Signifikan. Nanti bisa jadi soalnya signifikan yang ditanyakan apakah kata itu baku atau tidak. Misalnya yang dituliskan menggunakan K. Signifikan. G-nya itu diganti dengan K. Itu akan menjadikan katanya menjadi tidak baku. Tidak bagus. Gitu ya. Jadi ketika Ya. kalian ketemu Ya. konsep kata serapan, yang ditanya biasanya tentang makna atau tentang kata itu baku atau tidak. Gitu ya. Diingat-ingat, itu di TKA juga salah satu kisi-kisi utama. Lanjut ya, nomor 2. Jadi bahasa, masih ingat nggak jawabannya apa? Masih ingat jawabannya? D. Ya, D. kita baca ya, biar kalian D. ingat. B, B, B. Acara tahun baru di desa dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut, ya, langsung saja biar cepat ya. Pernyataan, pernyataan ya, yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, ya, yang A. Para pengunjung acara perayaan tahun baru membuang sampah di tempatnya. Benar atau tidak? Tidak. Nah, Tidak. ya, di sini tidak ada pernyataan Menjaga bahwa kebersihan. pengunjung membuang sampah di tempat sampah. Salah berarti yang A. Ya. Yang B, banyak pengunjung yang datang di acara perayaan tahun baru. Betul atau salah? Betul. 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 Ini jawabannya ya. Kemudian yang C, acara perayaan tahun baru dirayakan dengan meriah dengan mendatangkan artis ibu kota. Benar atau salah? Salah. Kesalahannya di mana kalimat yang opsi C? Artis ibu kota. Ya, betul. Artis ibu kota. Di sini tidak dibahas tentang adanya artis ibu Ibu kota. kota. Meriah. Oh, ya. Yang opsi D. Kenapa opsi D salah? Karena pengunjung menjaga kebersihan lapangan. Nanti kalau Ya, chat pengunjung ini sama ini ya, Bu. di bawah ini setelah perayaan tahun baru. Betul. Ini kesalahannya di sini ya. Pengunjung Pesan loh.
Banyak sampah makanan dan minuman dibawa pengunjung setelah perayaan tahun baru ya. Ini yang tidak sesuai karena langsung pulang ya pengunjung. Ya, jadi jawabannya B. Gak ada masalah yang seperti ini ya. Ketika kalian ketemu soal seperti ini, yang penting kalian harus cermat, kalian harus bandingkan antara opsi-opsi yang ada, kemudian dengan pernyataan-pernyataan yang ada dalam paragraf itu. Itu ya. Lanjut soal nomor 3. Silakan dibaca lagi. D4. D. D4. 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 Ya, ini salah satu materi teks fiksi di SMP ya. Ini cerita apa namanya? Teks apa ceritanya Fiksi. namanya? Nyata. Apa? Tabel. Pen. Fabel. Ya, betul ya, dia punya Fabel. Ini salah satu teks fiksi yang harusnya kalian pelajari di SMP itu ada Fabel. Fabel itu apa? Teks yang Dongeng hewan. betul ya. Jadi salah satu teks fiksi dalam ini prosa itu bisa dalam bentuk fabel, cerita hewan-hewan ya. Kembali ke soal di sini ya. Bukti latar suasana. Latar itu ada berapa? 2. 3. Betul. Apa saja? Latar Latar waktu, Suasana. suasana. Oh, ya. Itu tepat dan Tepat suasana. waktu dan suasana. Untuk menentukan latar itu bisa ada dua cara, dua metode penentuan latar. Jadi penentuan latar bisa secara langsung oleh penulis, bisa secara tidak langsung atau biasanya disebut sebagai tersirat dan Tersurat. tersurat. Nah, jadi penentuan latar itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kalian cermati di sini bisa secara langsung atau tidak. Kalau misalnya suasana langsung itu misalnya di situ langsung ada kata gembira, langsung ada kata ceria, langsung ada kata sedih, ditulis oleh penulisnya langsung. Itu berarti secara langsung atau tersurat. Kalau secara tidak langsung berarti digambarkan suasananya yang sedang tidak menyenangkan, sedang cemas dan seterusnya. Kalau dalam sini, di teks ini, Langsung. suasana apa yang dimunculkan dalam teks ini? Haru. Perhatian. Nah, haru. Berarti jawabannya apa? Betul ya. Itu cara menjawabnya ya. Jadi bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nanti ketika kalian TKA juga seperti itu. Ada namanya kompetensi tekstual dan satu lagi ada kompetensi inferensial. Kalau tekstual itu secara langsung jawabannya ada dalam teks. Kalau inferensial itu jawabannya bisa dalam teks, bisa di luar teks. Tapi seringnya di luar teks secara tidak langsung. Itu ya. Nanti diingat-ingat ketika TKA itu ada secara langsung, secara tidak langsung juga ada tekstual, ada inferensial. Lanjut. Nomor 4. Nah, komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut. Ini komentarmu. Ini kalau dalam TKA masuk kategori namanya evaluasi dan apresiasi. Jadi di TKA itu ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai di kisi-kisi TKA. Yang pertama ada tekstual, yang kedua ada inferensial, dan yang ketiga ada evaluasi dan apresiasi. Soal nomor 4 ini masuk kategori evaluasi dan apresiasi. Silakan jawaban nomor 4 apa?
Eh, Kerja sama Pi dan Bir dapat C. Kerja sama Bi dan Bir Nah, dapat biru. D. ya, yang opsi A, bir jangan dilawan, tidak sesuai ya. B, binatang yang sabar. Ayo jangan coret-coret nanti saya kick kalau yang coret-coret sembarangan nanti saya Yang keluarkan coret-coret dari itu. Zoom Kick saja kick. Caper, caper. ya. Jangan coret-coret yang tidak perlu. Ya, kita bahas bir jangan dilawan, tidak sesuai ya. B, binatang yang sabar, kurang sesuai. Nah, jadi ini komentar berarti bersifat subjektif ya, biasanya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hal Iya, yang Pak. bisa dipelajari dari teks Oh, ya. Kalau komentar, Ya. kerjasama B dan Bir iya. dapat ditiru. Ini sesuai ya. Ini jawabannya di opsi C. Kemudian yang Debbie dan Bir mencari makan masing-masing. Kalau di sini, ini masuknya ke isi nanti. Ke isi Oh, cerita. Tapi kalau yang ditanya komentar, ya jawabannya paling sesuai yang opsi C. C. Jadi perlu bedakan antara komentar dan isi dalam teks. Kemudian nanti ada keberpihakan penulis juga. Nanti bisa jadi akan ketemu soal seperti itu. Lanjut ya. ya. Nomor 5. Dibaca dulu teksnya, diingat-ingat jawabannya. Ada jawaban lain? C, ya ada, C. Menurut saya. C. Ya, C. kita bahas. Watak, tokoh C. aku, pekerja keras. Ini secara tersurat atau tersirat? Tersurat. 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 Apa yang menunjukkan Tersurat. pekerja keras? Aku Tersurat Yang apa kantor enggak? selama 2 tahun kerap kali Karena saya lupa Kantor cuti. tidak tahu yang harus dilakukan waktu cuti. apa yang harus dilakukan waktu cuti. cuti karena Iya, kalau di sini tidak ada kata-kata pekerja keras dalam teksnya, berarti bukan tersurat, ya. Oh, Berarti ya. tersirat secara Oh iya, tidak benar. langsung. Kalian Oh, menyimpulkan dari kondisi yang ada dalam teks, ya. Benar, tadi kalian jawabannya benar. Tapi konsepnya yang kurang sesuai. Nah, kalau baik. tadi ini kan muncul, terharu ini kan muncul secara langsung, namanya Tersurat. tersurat. tersurat, ya betul, atau secara langsung. Kalau ini berarti secara penggambaran wataknya secara tidak langsung. Tersirat. langsung. Bisa ya, gitu ya. Bisa. Ya. Nomor 6, nilai. Nilai moral, jawabannya apa? Nilai moral itu berhubungan dengan etika, berhubungan dengan tingkah laku, berhubungan dengan akidah seseorang. Sikap, karakter seseorang itu moral. Jawabannya apa ini? B. 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 B kayaknya. C. A, B, C, D. C, Pak. B. Ya, kita bahas Kopi, ya. kopi. Nah, di sini menceritakan tentang berlibur dengan keluarga, kemudian keberanian hidup keramaian Jakarta, berangkat subuh, dan kita ke Lindia, menyaksikan ombak, Masih ada hubungannya sama orang tua. Ada. bekerja dengan giat untuk mengejar karir. Dalam bekerja jangan melupakan orang tua. Di sini membahas tentang orang tua atau tidak? Tidak. Ya. Perlu Nah, C, adanya Pak. waktu beristirahat, berlibur, diperlukan setiap saat. Tidak, C, Pak. C. Pak. C. Who's with me? C. Ayo, C. Kayaknya C, Pak. Bener apa salah, Pak? A. Menurut saya C.
Menurut saya C. juga C. 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 Jawabannya D. kok Ya, salah sih? coba ya. Ya. Berjalan dengan B. giat untuk Tadi B mengejar ya. karir. Di Habis sini diceritakan seorang yang pekerja keras kan? Ya. Ya. Berarti jawabannya Tuh. Apa? A. Jawabannya A. Iya. Ya, orang A. lah. Kenapa ya Bekerjalah salah? dengan giat untuk mengejar karir. Karena di sini tokohnya pekerja Kerja keras. keras. Kenapa ini kurang tepat? Karena di sini tidak ada Aduh, salah. orang tua. Salah. Ya. Jadi ini kurang tepat. Kurang jeli, Perlu kurang jeli. adanya waktu untuk beristirahat itu bukan ya. Berlibur diperlukan setiap saat itu juga kurang sesuai untuk nilai moral. Nilai moral itu bersifatnya nanti bisa hal-hal yang positif tuh nilai moral. Ya. Karena ini Ya, karakter kerja keras, paham. jadi nilai Oke. moralnya Eh, giat ya untuk Kerja mengejar. dengan giat. Contoh yang lain misalnya nilai moral itu berhubungan dengan karakter, misalnya rajin, terampil, jujur, disiplin, itu nilai moral. Karakter seseorang itu masuknya ke nilai moral. Beda lagi nih nanti ketika soalnya nilai agama. Nilai agama pasti ceritanya tentang apa? Kalau nilai agama. Iya, Bu sih. tentang moral Nilai agama. agama contohnya apa? Berhubungan Orang dengan agama. ketuhanan, berhubungan dengan Oh, ketuhanan. Contohnya puasa, rajin puasa, Ya, sholat jamaah, kemudian misalnya lagi Toleransi. sedekah, kemudian ya pokoknya yang toleransi. berhubungan peribadatan yang berhubungan dengan syariat-syariat itu rajin ke gereja mungkin kalau orang Kristen. Nah, itu namanya nilai agama berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan agama ataupun peribadatan. Kalau nilai sosial, contohnya nilai sosial apa? Sopan santun. Kesamaan. Saling menghargai, menghormati. Ya, Membaca sosial membutuhkan. itu berhubungan dengan orang lain Gender atau equality. antar Gender individu, equality. ya. Contohnya Loading. misalnya tolong menolong, gotong royong, kemudian menjenguk teman yang sakit, kemudian pokoknya yang berhubungan antar individu, ya. Hubungan antar individu termasuk ke nilai sosial. Kalau budaya, nilai budaya contohnya apa? Nilai budaya. Seni budaya. Saling menghargai sesama lain. Ayo, nilai budaya contohnya apa? Apa ya? Kebudayaan. Berhubungan dengan Tari tradisional. iya, Pelestarian. kebudayaan ada kemudian apa? Kearifan Ada lokal. Istiadat, adat istiadat. ya, Lokal berhubungan tradisi. Kearifan dengan lokal, istiadat. tradisi. Kalau seni, Ya, berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, tradisi, itu nilai Acara adat. budaya. Misalnya kalau di Bali ada ngaben, kalau di Jawa ada nyadran, kalau yang lain misalnya budaya lawakan. orang orang mana ya? Biasanya orang Jabodetabek budaya apa itu? Misalnya ketika nikahan pakai roti buaya atau balas pantun kalau orang Betawi dan lain sebagainya. Kalau orang Sunda apa ya budayanya ya? Misalnya budaya apa sih? Kalau orang Sunda ada yang dari Sunda di sini? Ada ya kayaknya ya. Aku Yang Ya, dari Sunda. pokoknya berkaitan dengan adat istiadat ataupun tradisi ataupun kebiasaan. Itu namanya nilai budaya. Lanjut ya, nomor 7. Makna simbol kata iya pada kutipan tersebut. Gimana ini jawab? Ini nggak ada soalnya ya. Kita skip dulu. Baik. Kita lanjut nomor 8 dulu aja. Ini kepotong tadi kayaknya. Lanjut nomor 8. Ya, silakan cermati nomor 8. Apa jawabannya? A, coy. A. C. A mungkin A. C. C. C.
Kemungkinan C. C. Kalau ini gampang kalau ini mana? Batik telah dikenal sejak zaman Majapahit, bahkan lebih lama sebelumnya, C. yaitu masa kerajaan Mataram. Bengong. Kalau benar. Arca para dewa dijumpai di Candi Hidungwulu maupun Buddha, seperti di Candi Prambanan. Ketika ketemu soal yang ada titik-titiknya seperti ini, melengkapi kata, melengkapi kalimat, atau melengkapi konjungsi, itu kalian harus sesuaikan dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Ya. Jadi yang mana ini? Arca para dewa zaman dulu diberi busana batik. Batik sudah banyak digunakan sejak zaman dulu. Putih kecairan dapat disajikan di arca para dewa. Batik digunakan sebagai pakaian kebesaran para bangsawan. Yang D bukan. Ya. Kemudian Mataram ini Majapahit, yaitu Mataram kuno. Kemudian dilanjutkan C. 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 Antara aneh enggak sih kalau kata kata aku. Ada kata. yang B bukan. Antara A dan C, coba kira-kira yang paling tepat yang mana? A atau C? Kalian bentukkan kalimat sebelum dan kalimat sesudah. C. A. A. C. 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 Ya, kita bahas Iya, ya. C. C. Ya, kita bahas. Ada kebangun tuh. Ya, sudah. Kalau sudah kita bahas. Ya, jawabannya C. C. Titanic. C. Suara sepatu. Ya, karena ini nyambung dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Di kalimat sesudahnya ini ada kata arca para dewa. Di sini nyambung arca para dewa. Kemudian ini bukti kehadirannya. Ya, ini kehadirannya itu mengacu kepada kalimat sebelumnya. Itu yang suaranya. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 8 adalah C. Diingat-ingat ya. Ketika melengkapi titik-titik seperti ini, kalian harus mengacu pada kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Gitu ya. Sudah. Ya, lanjut nomor 9. Silakan dibaca lagi. B. Pak. Ada yang lain? B. A. Ya, Maksud saya. jawabannya apa ini? Akhiran A. awal. B. A. A. B. C. ABC. Ya, jawabannya Substitute. Pak. C. 4 ada hubungannya sama 5. A. 3154. A. B. Berikan alasan apa menjawab A atau B. A. A. B. ya. Dibahas dulu ya. Ya. Apa? Kita bahas. Kalian bahas dulu. Diam dulu dong. Ya, kita bahas ya. Ya, ini jawabannya A ya. Nah, kenapa jawabannya A? Kalian harus mencermati bagian-bagiannya. Nah, kalian di sini dicermati biar cepat karena soal seperti ini harus kalian bisa kerjakan dengan cepat. Yang pertama kalian di sini mendata buku yang dibaca.
Bukan. Nah, ini pasti yang pertama dibandingkan keempat, memadukan, menuliskan. Berarti pasti duluan yang nomor 3. Yang opsi C dan D itu sudah pasti salah. Jadi kalian sudah ngunci dua jawaban antara A dan B ya. Tinggal di sini satunya sama, tinggal ini 2 dan 4. Kira-kira yang benar yang mana? Tinggal kalian A. cermati kalimat nomor 1. Satu. Membuat Ayo tanggapan, dengan Dua. kalau saya lagi baru ngomong kalian diem dulu ya. rangkumkan. Kalau saya lagi ngomong kalian diem. Ketika saya nyuruh kalian berbicara, kalian boleh berbicara gitu ya. Biar Oke, enak nanti Stan. dengarnya. Gitu ya. Ya, tadi saya ulangi ya. Untuk soal seperti ini harusnya kalian bisa kerjakan dengan cepat karena nanti waktu kalian itu hanya 3 jam mengerjakan 200-an soal. Jadi kalau kalian tidak bisa mengerjakan dengan cepat, nanti kalian bisa kehabisan waktu ya. Soal seperti ini memakan waktu. Kalau kalian nggak tahu triknya, kalian akan memakan banyak waktu untuk hanya satu soal seperti ini. Karena soal seperti ini tidak terlalu sulit ya, harusnya bisa kalian kerjakan dengan cepat. Tadi dengan metode eliminasi. 3, 4, 5 ini hanya diawali 3, 4, 5 toh. Kalau kalian cermati 3, 4, dan 5 yang paling sesuai otomatis yang 3. Gak mungkin memadukan atau menuliskan terlebih dahulu. Jadi opsi C dan D itu sudah pasti salah. Tinggal kalian cermati dua opsi ini. 1 dan 2. Nah, ini A dan B sama-sama 1 dan 1. Berarti kalian tinggal membandingkan antara 2 dan 4. Setelah nomor 1 itu 1 atau 2. Langsung ketemu jawabannya nanti. Hanya meringkas atau mencatat bagian-bagian penting isi buku. Mendata bagian-bagian yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku. Bandingkan ketika 1 dan 4. Meringkas atau mencatat bagian penting isi buku, memadukan rangkuman dan tanggapan pribadi ke dalam tulisan yang utuh. Kira-kira duluan 2 atau duluan 4? Dua. Dua. Ya, Dua. setelah meringkas itu mendaftar bagian. Bukan memadukan dulu ya, meringkas, mendaftar. Itu ya. Paham. Baru menuliskan, yang terakhir memadukan. Jadi jawabannya A. Jadi kalau kalian bisa cepat ini harus 3, 4 langsung hilang, langsung 1, 1, ini 2, 4. Langsung ketemu. Sebenarnya soal seperti ini bisa kalian kerjakan hanya kurang dari setengah menit harusnya ya. Dan soal bahasa Indonesia untuk tahun 2025 itu hanya 25 soal tok dari 200-an soal. Harapannya 25 soal itu bisa kalian kerjakan 20 menit ya. Biar nanti kalian waktunya bisa digunakan untuk materi yang lebih sulit. Misalnya tadi matematika atau numerik atau analitik itu kan materi-materi sulit ya yang membutuhkan banyak waktu. Jadi harapannya soal bahasa Indonesia itu dari 25 soal kalian bisa kerjakan 15 sampai 20 menit saja. Jangan sampai lebih dari 25 menit. Tuh ya. Biar soal-soal yang lain bisa dikerjakan. Karena waktunya terbatas. Lanjut ke nomor 10. Silahkan dibaca dulu. Aduh, Oh, bacanya kegiatan. kepotong ya bentar. Ya. Waduh, kok asing? Ya, silahkan dibaca dulu. Ingat-ingat jawabannya apa. Eh, menurut pribadi saya. Ini soal yang panjang. Kalian harus cermat. A. A.
A. Nggak ada A. jawaban lain? Sepakat A? Ya. B, B, A. B, B, A. A. B, B. A. A. Ya, yang paling sesuai jawabannya A. B, B. A. Ya, jawabannya A. Ini sebenarnya soal A. tidak sulit, tapi panjang. Biasanya ketika soal itu panjang, mindset kalian sudah malas duluan. Itu yang harus kalian ubah. Mindset malas membaca soal yang panjang itu harus dihilangkan. Ini sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit. Lebih sulit yang nomor 9 tadi, karena ada jebakannya. Kalau yang ini harusnya ketika kalian mencermati yang ada di kotak ini, yang ada dalam teks, kalian bandingkan dengan opsi-opsinya, pasti akan ketemu jawaban yang tepat. Yang penting jeli, kuncinya teliti dan jeli untuk tipe-tipe soal seperti ini. Saya soal seperti itu, lanjut nomor 11. A, A. A. Nutrisi. A. A. Nutrisi. Nutrisi. A. A, aku dulu. Nutrisi. 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 A. Nutrisi. Ya, sudah kita bahas ya. Kita jawab. Pupuk kandang mampu menjaga unsur keseimbangan, unsur hara dalam tanah hingga tanaman tetap mendapatkan nutrisi. Gampang seperti ini ya. Secara seimbang. Vitamin nggak mungkin nanti sesuainya ke manusia ya. Vitamin asupan juga kurang sesuai, kalori juga kurang sesuai. Betul? Jawabannya. Nah, ini juga sama tipe soalnya seperti soal nomor 1 tadi, berhubungan dengan istilah dalam bidang bidang tertentu ya. Istilah dalam bidang tertentu misalnya kalau dalam istilah pendidikan ada kata kurikulum, ada kata evaluasi, ada kata asesmen. Kalau dalam bidang kedokteran misalnya ada bidang kata injeksi, ada opnam, ada infus dan lain sebagainya. Nah, itu istilah dalam bidang-bidang tertentu. Dan kalian harus banyak paham kosakata istilah dalam bidang tertentu. Itu ya. Lanjut nomor 12. C. C. A. C. 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 Angkat tangan. Angkat tangan. C. C, C. Angkat tangan. Ya, gampang ya. Menyerah. Menyerah itu dalam makna yang berbeda. Jadi tadi ya, ini ada namanya angkat idiom. Pernah dengar kata idiom? pernah, tapi nggak tahu artinya. Idiom? Untuk aku. Ya, Mempunyai idiom itu beberapa sama kata. dengan ungkapan. Ya, idiom itu ungkapan. Dalam bahasa kias itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada ungkapan, ada kata simbolik, ada majas, ada peribahasa. Itu semuanya bahasa kias. Termasuk yang soal nomor 12 ini namanya idiom atau ungkapan. Nah, ungkapan yang sesuai dengan kata menyerah yaitu angkat Tangan. Tangan. Iya, angkat tangan ya. Angkat tangan kalau dalam bahasa kias artinya menyerah. Tapi kalau dalam makna yang sebenarnya, ya mengangkat tangan. Tapi ini yang dimaksud bukan makna yang sebenarnya. Kalau angkat kaki, makna yang kiasnya apa? Pergi. Berdiri. Aku duluan, Betul. Bisa, ya. Kalau angkat topi, maknanya apa? Hormat. Dan juga kesopanan. Ayo, belum tepat. Angkat topi, apa? Bye bye. Silahkan. Dia akan masuk. Belum. Bela Salut, ya. Angkat topi itu salut, ya. Pas salut.
Halo. Salut ya. Angkat bicara. Ngasih pendapat. Diam. Ya, Bos. Ya, memberi pendapat atau ngomong tuh ya, angkat bicara, berpendapat. Lanjut nomor 13. B. 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 Sepakat? B. Ada jawaban lain? B. 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 Asyik. Ya, Diat adalah anak cerdas sehingga ayahnya berharap ia menjadi sarjana hukum. Variasi kalimat berikut B. memberi pada B. ia pandai sehingga ia ingin menjadi ahli. B. Betul ya, gampang ini ya. B. Variasi tinggal Yang mana diubah ya kira saja tadi? susunannya ya. Lanjut nomor 14. 12 tadi apa? 13 tadi apa? Tidak baku sih. 14. Coba jawabannya apa? Nomor 14. B. Enggak Tidak sesuai. A. kayaknya. Coba. Kok udah buka sosial tuh? B. B, Pak. B. Emang sanksi ya? Tidak sesuai dengan Saksi bakunya gimana sih? pasarnya nih. C, C. Enggak baku. C. C, enggak baku. B atau B apa C? C? B atau C? C, C. B atau C? Itu sanksi. Iya nggak sih? Ya, sudah? C Kalau tidak sudah, baku. gantian. Kita bahas ya. Ya, agar semua warga mematuhi norma sosial, masyarakat juga menyepakati sanksi bagi mereka yang melanggar norma. Penggunaan Norma. kata bercetak miring tidak tepat karena Ya. Kata tersebut tidak baku. Tidak baku. Gak baku. Kuat dengan KBB. Aku. Tidak baku. Enggak. Baku. jawabannya A ya, tidak sesuai dengan Lah. konteks. Sanksi itu bisa bermakna dua ya. Bermakna apa saja sanksi? Sanksi yang bermakna hukuman tulisannya seperti apa? S. A. NKSI. SHN Saksi. K ya, SANKSI sanksi itu yang SANKSI. hukuman. Kalau sanksi yang ini Enggak konteksnya tahu. apa? Apa tuh? Apa bimbang Ya, ragu-ragu? sanksi yang ini yang penulisannya menggunakan NG itu bermakna bingung. Sama-sama baku ya, SANG sama SANK sanksi itu sama ini. Tulisan yang kedua misalnya ini sanksi. Ini sanksi. Sama-sama baku keduanya. Yang pertama itu bermakna bingung, sanksi ragu. Kalau yang sanksi yang menggunakan K itu bermakna hukuman. Ya. Kalau yang di sini konteksnya apa ini? Hukuman. Hukuman. Ya. Nah, jadi sama-sama baku, sama-sama sesuai KBBI dan sama-sama mempunyai membacanya sama, tapi maknanya berbeda, tulisannya berbeda. Ini kalau dalam ilmu bahasa namanya homofon, ya, homofon. Astagfirullah. Homofon itu sama bunyi, beda arti, beda tulisan. Itu homofon. Nanti ada juga namanya homonim. Homonim itu sama tulisan, sama membacanya, anunya beda, tuh maknanya beda. Homofon, misalnya bisa, bisa, ini bisa. Kemudian ada juga kata bisa, mempunyai makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Bisa yang bermakna apa? Racun. Racun. Bisa yang kedua? Bisa Mampu. Ya. Jadi ini tulisannya sama, pembacanya sama, maknanya beda. Ini namanya homonim.
Homonim. Ini namanya tadi homofon. Fon. Fon itu tulisan. Yang terakhir ada namanya homograf. Hmm. Apa itu homograf? Astagfirullah. Graf itu apa? Homo itu kan sama ya. Graf itu Paragraf. graf itu tulisan. Contohnya apa? Yang sama tulisannya, beda bacanya, beda maknanya. Contohnya apa? Homograf. Apa ya? Tulisannya sama, membacanya beda, maknanya beda. Apel. Apel. Iya, Oh betul iya. ya. Iya. Apel. Iya. Eh. Nah, ini tulisannya sama, tapi membacanya beda. Yang satu Apel bacanya apa? Apel. apel, yang satu bacanya Apel. 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 Maknanya beda. Ya. Tulisannya Beda. yang sama. Kalau ini membacanya yang sama, tulisannya beda. Kalau ini maknanya yang beda, Ya, sama, tulisannya sama. bacanya sama. Ya. Itu ya, homonim, homofon, homograf. Ya, Fon homonim. lanjut. Berarti yang tadi jawabannya A. Nomor 15. Lengkap, Cak. B. Kalau nggak salah. Benar. B. Subjek. Waduh, tinggal 5 menit ternyata ya. Ya, ini pembahasan terakhir ya. Nggak kerasa, Pak. No. Udah kok. Cek. 2 menit. B. Ya, kita bahas ya. B. Ya, salah kalimat efektif. Konsep dari kalimat efektif itu apa? Bedanya apa dengan kalimat baku? Nanti akan ketemu juga, bisa jadi kalian ketemu soal kalimat baku. Konsep dari kalimat baku itu apa? Kalimat efektif efektif itu apa? Kayaknya. Kan dulu, ini dibahas dulu konsep dari kalimat efektif itu seperti apa? Kalimat baku itu seperti apa? Kalimat baku itu yang seperti apa? Kalimat yang Sesuai dengan Sesuai dengan KBBI. 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 Kalau kalimat tidak apakah efektif, ini sesuai dengan KBBI? ya kayaknya. Nah, ya. Intinya, Oh tidak. kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan. Aturannya apa? Ya KBBI, EYD, tata bahasa baku, dan lain sebagainya. Itu baku ya, sesuai dengan kaidah. Dari penulisan huruf kapitalnya, penulisan tanda bacanya, penulisan cetak miring tebalnya. Nah, itu baku, kalimat baku, sesuai dengan aturan. Kembali ke soal nomor 15. Kalimat efektif. Bedanya apa? Kalimat efektif itu kalimat yang Beda Bukan sesuai dengan yang aturan. SPOK, pakainya SPOK. Kalau nggak yang salah. Yang menyampaikan gagasan secara akurat dan tepat. ya, Ci. intinya kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami ya. Jadi konsep dari kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami. Antara penulis dan pembaca itu langsung satu pemahaman. Antara pembaca satu, dua, tiga, empat, lima itu satu pemahaman. Itu namanya kalimatnya efektif ya, kalimat yang mudah dipahami. Ciri-cirinya apa? Ada banyak ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, strukturnya jelas. Subjek predikatnya jelas. Jadi ketika ada kalimat yang nggak ada subjeknya ataupun nggak ada predikatnya atau subjeknya nggak jelas, itu bukan efektif ya. Contoh yang kedua, ciri yang kedua kalimat efektif itu
Apa? Hemat kata. Hemat, betul. Atau bahasa lainnya tidak pleonasme atau hemat. Contoh kehematan apa? Misalnya kalau sudah ada kata sangat, ya tidak usah ditambahi sekali. Sangat cantik sekali, sangat pandai sekali. Itu namanya tidak hemat. Itu namanya Tidak pleonasme betul. atau mubazir. Ya. Contoh yang lain, ketidakhematan apa? Misalnya para siswa-siswi. Karena siswa-siswi sudah jamak, tidak perlu menggunakan kata para. Itu namanya pleonasme boros. Contoh yang lain misalnya maju ke depan. Itu juga boros, tidak Ya, efektif berlebihan. Ya. Maju ya sudah otomatis ke depan, nggak ke usah depan. diberi kata ke depan, langsung maju, tetap maju aja gitu ya. Cukup lah. Selain hemat, apa ciri kalimat efektif? Contohnya, Benar. Tidak ambigu. Apa itu ambigu? Memiliki banyak arti. Nah, memiliki banyak makna. Jadi kalimat efektif itu tidak boleh ambigu, tidak boleh multitafsir ya. Jadi Ya. ketika Ya, multitafsir akan salah mengartikan nanti. Jadi pembaca satu dan pembaca dua nanti bisa enggak kata. mempunyai pemahaman yang berbeda. Contoh kalimat ambigu. Nah, tadi hari Jumat ya, mungkin di beberapa masjid ada yang sering menggunakan kalimat tidak baku. Contohnya ketika akan khutbah itu biasanya pengurus masjidnya menyampaikan yang membawa HP dimatikan. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Pernah. Ya, Pernah, yang pernah. membawa HP dimatikan Sering. itu ambigu ya. Kata-kata seperti itu ambigu. Apakah yang membawa HP yang dimatikan atau HP-nya yang dimatikan? Jadi itu termasuk kata ambigu. Contoh yang lain misalnya kata ambigu itu buku sejarah baru. Bisa Sejarah, Pak. bermakna ganda. Bisa jadi sejarahnya yang baru, bisa Atau jadi buku baru bukunya yang baru. yang Buku sejarah baru. Untuk Buku sejarah baru. enggak ada. Itu namanya ambigu ya. Contoh yang lain, ciri dari kalimat tidak efektif, kalimat efektif itu logis. Pernah kalian di rest area atau di public area ada tulisan dilarang merokok di sini, tapi ditempel di dinding atau di kaca. Itu juga kurang logis. Harusnya diganti apa? Pintu. Eh, Dilarang merokok oh, di area siaran, ini. Contoh yang siaran lain yang tidak buang logis. sampah di daerah ini. Meng- eh, menginjak acara itu juga tidak logis. Pernah dengar kata itu ya? Biasanya dari MC Ya, atau dari apa itu benar. menginjak acara yang ke. Nah, itu tidak masa logis dan sih? seperti itu juga tidak efektif. Atau yang dalam MC itu bisa biasa kalian dengar untuk mempercepat waktu. Oh, Apakah waktu bisa dipercepat? Ya, itu juga termasuk kalimat tidak efektif. Gitu Efektif. ya. Ya, Nah, waktunya sudah lebih. Kita kembali ke soal nomor 15. Kalimat tersebut tidak efektif karena B, memiliki makna ganda, tidak memiliki subjek, predikatnya kata kerja pasif, tidak disertai dengan keterangan tempat. Jawabannya B, B. B. Tidak memiliki subjek. B. Kenapa tidak memiliki subjek? Di sini jelas di awal ada kata dalam. Kata dalam itu biasanya berhubungan dengan keterangan ya di ke dari dalam agar untuk itu termasuk penanda keterangan. Ketika keterangan di awal kalimat akan menjadikan subjeknya tidak jelas gitu ya dan menjadikan Ya. kalimatnya tidak efektif. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Nomor 13 tadi apa tadi? 13 tadi. B. Ya, B, B. 13 B ya. 12 B. Ini jawabannya. Ada yang lagi? Sudah ya? Tidak. Terima kasih. Kalau sudah tidak Ya, ditanyakan, terima kita kasih. akhiri untuk Terima kasih, pertemuan Kak. ini.
Terima Terima kasih kasih Kak Eri. Makasih, banyak. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Makasih, Terima Kak. kasih Kak. Yang Kasih. bagian Kak. 15. Yo, Baik, yo, terima yo. kasih Kak Eri di kesempatan malam hari ini. Terima Ya, kasih, terima kasih Kak. semua untuk adik-adiknya. Kita ketemu esok hari lagi Makasih, ya. Kak. Jaga selalu Terima kesehatan. kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.